Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahastari Tonga dari kelas 4 IHMA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman yang saya pahami dari mata kuliah Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah diajarkan oleh dosen pengampu saya yang terhormat Ibu Selvi Rusdiana SHMH. Di awal perkuliahan tentu kita akan membahas yaitu dasar-dasar pengadilan tata usaha negara itu sendiri. Tentu yang pertama kali akan kita pelajari yaitu apa sih definisi Haptun itu sendiri. Dari berbagai sumber yang Mahaster cari, Mahaster mengutip dari perpustakaan Komisi Aparatur Sipil Negara tentang apa sih itu hukum acara peradilan tata usaha negara itu sendiri. Yaitu adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pencari keadilan bertindak dan berbuat di pengadilan dan bagaimana pengadilan bertindak dalam rangka penyelesaian sengketa tata usaha negara. Nah, setelah kita mengetahui apa definisi Haptun, tentu yaitu yang perlu kita ketahui adalah yang membuat kita masih penasaran apa sih sejarahnya pengadilan TUN ini, pengadilan tata usaha negara itu ini apa sih sejarahnya. Nah, dari berbagai sumber yang saya dapatkan, yaitu yang saya pahami adalah pengadilan TUN sendiri ini menurut sejarahnya ya, pertama kali itu dibentuk di Prancis. Jadi bukan di Indonesia dulu yang pertama, tapi di Prancis. Kemudian diikuti oleh Belanda. Nah, sedangkan di Indonesia pemikiran untuk membentuk pengadilan tata usaha negara ini sudah dimulai sejak tahun 1948. Sementara di Indonesia sendiri pemikiran untuk membentuk peradilan tata usaha negara ini sudah dimulai sejak tahun 1948 melalui Pasal 66 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman yang menyebutkan bahwa jika dengan undang-undang atau berdasarkan atas undang-undang tidak ditetapkan badan-badan kehakiman lain untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara dalam soal tata usaha pemerintah, maka pengadilan tinggi dalam tingkat pertama atau MA dalam tingkat kedua memeriksa dan memutus perkara-perkara itu. Itulah sejarah peradilan tata usaha negara. Nah, setelah kita mengetahui definisinya, sejarahnya, tentu kita juga harus tahu dong, apa sih tujuannya peradilan tata usaha negara itu sendiri. Nah, tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara atau Pratun adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat. Dan pada dasarnya tujuan utama dari peradilan tata usaha negara ini adalah agar adanya keserasian, keseimbangan antara aparatur di bidang tata usaha negara dan juga para masyarakat atau para badan hukum perdata dan juga para masyarakat perdata. Nah, itulah tujuan didirikannya peradilan tata usaha negara. Tidak hanya itu, di dalam pengadilan tata usaha negara terdapat beberapa asas. Ada asas hakim aktif, di mana hakim tidak boleh pasif dan harus aktif dalam pengadilan. Bahkan hakim bisa meminta merevisi gugatan, merevisi hal-hal lain. Dan pokoknya hakim di dalam peradilan tata usaha negara itu harus aktif. Berbeda dengan pengadilan perdata. Nah, terus yang kedua, ada asas pembuktian bebas. Ada asas pengujian eksto.
Terus ada yang terakhir tuh ada asas gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN. Nah, jadi dalam peradilan tata usaha negara ini ada asas bahwasannya gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN. Nah, itulah mengapa jika kita ingin menunda pelaksanaan KTUN melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kita perlu membunyikannya di petitum, yaitu permohonan penundaan. Agar pelaksanaan KTUN dapat ditunda dan dihentikan sementara sampai selesainya beracara di pengadilan atau ingkrah dan putusnya perkara yang kita jalani. Nah, terus juga ada asas putusan bersifat erga omnes. Ini paling sering biasa kalau kita sudah di Mahkamah Agung gitu kan. Ada asas pemeriksaan dari segi resmatik bukan dolmetik. Nah, saya jelaskan yang sebelumnya yaitu tentang erga omnes, mumpung masih ingat. Jadi erga omnes itu adalah putusan yang mengikat bagi seluruh masyarakat. Artinya kalau putusan biasa itu hanya mengikat antara penggugat dan tergugat. Tapi kalau erga omnes itu bisa mengikat lebih dari penggugat dan tergugat. Artinya bisa untuk masyarakat banyak menjadi maklumat baru. Nah, biasanya ini seringnya dikeluarkan oleh MK atau Mahkamah Konstitusi. Nah, setelah kita membahas asas-asas, definisi dan lain-lain, tentu kita akan bertanya-tanya, sebenarnya peradilan TUN ini ada nggak sih dasar hukumnya? Tentu sudah ada. Undang-undang pertama yang mendasari dasar hukum peradilan TUN ini yaitu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir kali mengalami perubahan yaitu pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua, dan yang terakhir yaitu pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, ini yang sudah dijelaskan oleh dosen kita yaitu Ibu Selvi Rusdiana. Nah, setelah kita memahami dasar-dasarnya nih, akar-akarnya dari Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, Ibu Selvi pernah menjelaskan akan objek dan subjek dari sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, objek atau sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu objek sengketa yang bersifat positif. Yang kedua yaitu objek sengketa yang bersifat fiktif negatif. Dan yang ketiga yaitu objek sengketa yang bersifat fiktif positif. Nah, setelah kita mengetahui objeknya, nah apa sih subjeknya dari Pengadilan Tata Usaha Negara ini? Nah, subjeknya dari Pengadilan Tata Usaha Negara ini tentunya yaitu penggugat dan tergugat, masyarakat dan juga pejabat TUN. Karena penggugat dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu sudah pasti badan masyarakat atau badan hukum perdata, dan tergugatnya sudah pasti yaitu pejabat TUN atau lembaga eksekutif yang mengeluarkan KTUN tersebut. Nah, apakah ada pihak lain yang bisa masuk selain 2 orang ini? Tentu saja ada. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Ibu Selvi, yaitu ada namanya intervensi. Nah, orang yang bukan penggugat dan juga bukan tergugat, namun dia punya hak di dalam kasus tersebut sehingga dia bisa masuk sebagai intervensi, atau mungkin ada hal lain yang membuat dia harus masuk sebagai intervensi. Nah, setelah kita telah memahami apa itu PTUN, sekarang kita masuk yang namanya sengketa. Nah, sengketa TUN itu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, yakni antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Sengketa tata usaha negara yaitu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, yakni antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah. Nah,
apa produk dari pejabat tun tersebut, atau apa yang digugat tersebut, bentuknya itu apa, yaitu KTUN atau yang biasa kita kenal dengan ketun, atau yang secara jelasnya adalah keputusan tata usaha negara. Nah, keputusan seperti keputusan Wali Kota Batam, keputusan Gubernur Kepulauan Riau, dan keputusan-keputusan lainnya. Nah, ada beberapa unsur suatu ketun yang menandakan bahwasannya ini itu adalah ketun atau bisa dikatakan sebagai ketun. Seperti abstrak, artinya yang harus jelas siapa penerbitnya. Terus yang kedua, penetapan tertulis, dia harus dalam bentuk tertulis. Yang ketiga, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun atau eksekutif. Artinya jika itu tidak dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun, itu bukan merupakan KTUN. Selanjutnya yaitu adalah berisi tindakan hukum tun. Artinya di dalam KTUN tersebut haruslah ada tindakan hukum dari tun itu sendiri. Terus yaitu selanjutnya berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, jika KTUN tersebut tidak berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, maka KTUN tersebut haruslah dan bisa digugat atau diperkarakan di dalam pengadilan tata usaha negara. Dan yang terakhir adalah harus konkret, individual, dan final atau pasti hukumnya. Nah, setelah kita memahami unsur-unsurnya, ada juga yaitu kompetensi PTUN. Nah, kompetensi PTUN sendiri itu haruslah absolut dan juga relatif. Maksudnya absolutnya apa? Objeknya harus mutlak, tidak boleh ditawar-tawar. Dan relatif ini apa? Yaitu kewenangan pengadilan berdasarkan wilayah atau yurisdiksi batas wilayah hukum ibu kota, biasanya domisili tergugat. Absolut dan relatif. Relatif yaitu kewenangan pengadilan berdasarkan wilayahnya atau yurisdiksi atau batas wilayah hukumnya. Nah, artinya harus sesuai tempatnya. Kalau misalkan KTUN tersebut dikeluarkan di kota Batam, terus masyarakat Batam yang dirugikan, kita menggugatnya harus di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang terletak di Sekupang, bukan di PTUN Jakarta, karena ada asas kompetensi petun yaitu harus absolut dan juga relatif. Setelah kita memahami sengketa dari KTUN, kita mulai masuk dalam pelajaran gugatan tata usaha negara. Bahwasannya gugatan tersebut adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Baik, setelah kita memahami apa itu sengketa tata usaha negara, tentu kita juga harus mengetahui apa sih gugatan tata usaha negara. Nah, gugatan dari berbagai sumber yang maha tercari yaitu adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan sebuah putusan. Nah, alasannya yang biasanya digunakan dalam gugatan atau KTUN adalah karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga yaitu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan perlu diketahui bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari atau 3 bulan terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya KTUN tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ada namanya dismisal proses dan pemeriksaan persiapan. Nah, setelah kita mendaftarkan gugatan, setelah kita mengajukan gugatan, maka akan dilakukan yaitu prosedur dismisal atau rapat permusyawaratan. Prosedur dismisal adalah penelitian yang meliputi segi administratif dan juga dari segi elementer. Nah, dalam rapat permusyawaratan ini, ketua pengadilan melalui suatu penetapan berwenang memutuskan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan dengan pertimbangan sebagaimana yang pernah dijelaskan. Nah, saya sebutkan beberapa. 1.
pokok-pokok gugatan tersebut tidak nyata dan tidak termasuk dalam kewenangan pengadilan tata usaha negara, maka gugatan dapat dinyatakan tidak diterima ataupun tidak berdasar. Terus yang kedua, syarat-syarat gugatan tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan, namun sang penggugat tidak melengkapi syarat-syaratnya, maka gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak diterima. Terus yang ketiga, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Nah, maka itu juga dapat membatalkan gugatan tersebut. Terus yang keempat, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh kata UN yang digugat. Artinya tidak ada hal yang perlu disengketakan. Nah, itu juga dapat membuat gugatan kita dinyatakan tidak diterima. Terus yang terakhir yaitu gugatan diajukan sebelum waktu atau telah lewat waktunya. Artinya tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lama, karena ada masa daluarsanya dan juga ada masa prematurnya. Terhadap penetapan ini dapat diajukan perlawanan atau banding kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Jika perlawanan dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan gugur demi hukum atau tidak dapat digunakan upaya hukum sehingga pokok gugatan akan diperiksa atau diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. Nah, setelah kita memahami bagaimana sistem gugatan, dismisal, dan lain-lain, nah kita juga harus tahu nih setelah putus perkara tuh apa yang bisa kita lakukan. Nah, perlu kita ketahui seperti yang Ibu Selvi pernah jelaskan, bahwasanya di dalam PT UN tersebut terdapat 2 jenis upaya hukum. Nah, setelah kita menggugat dan ada putusan, kalau kita tidak terima dengan putusan tersebut, kita dapat melakukan upaya hukum. Nah, seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya ada 2 upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Apa sih bedanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa? Upaya hukum biasa itu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut belum ingkrah atau belum bisa dijalankan selama masih ada upaya hukum. Artinya jika sudah putus di pengadilan PT UN Tanjung Pinang, namun ternyata pihak tergugat melakukan banding, maka putusan tersebut belum bisa dilaksanakan atau belum ingkrah. Sementara upaya hukum luar biasa itu putusan sudah dikatakan ingkrah dan sudah berkekuatan hukum dan sudah dijalankan meskipun kita melakukan upaya hukum. Nah, upaya hukum biasa ini juga dibagi menjadi 2, yaitu banding dan kasasi. Banding ini dilakukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sementara kasasi dilakukan di Mahkamah Agung. Dan dari segi upaya hukum luar biasa yaitu cuma satu, yaitu peninjauan kembali. Nah, setelah kita memahami nih, udah cukup banyak nih ilmu-ilmu yang dijelaskan akan PT UN itu sendiri, sampai upaya hukum, banding, kasasi, kita juga sudah pernah dijelaskan oleh Bu Selvi. Nah, maka harus kita pahami juga ada sistem eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara. Nah, pada dasarnya ya, eksekusi putusan peradilan TUN ini menekankan pada rasa self-respect dan kesadaran hukum dari pejabat atau badan TUN untuk melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela. Artinya bukan merupakan hal paksaan seperti peradilan umum yang ada di Indonesia. Nah, jadi hukuman atau eksekusi putusan pengadilan TUN ini itu sering berupa seperti ganti rugi atau pembayaran uang paksa atau saksi administratif atau bahkan cuman sekedar pengumuman di media cetak atau koran, atau yang paling tinggi yaitu dapat pengajuan kepada presiden atau lembaga perwakilan rakyat. Dan yang terakhir, jika diminta, kita dapat meminta yaitu rehabilitasi atau pemulihan seperti keadaan yang semula. Nah, poin dari putusan tersebut ada 4, yaitu ada yang ditolak, dikabulkan, tidak diterima, atau bahkan gugur.
Nah, terhadap putusan pengadilan tata usaha negara tersebut dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat ataupun tergugat kepada pengadilan tinggi tata usaha negara. Bahkan, jika penggugat tidak puas dengan putusan tersebut dapat dilakukan upaya hukum hingga kasasi atau hingga upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Nah, teman-teman tentu sudah mulai memahami nih. Oh, ternyata begini pengadilan tata usaha negara itu. Oh, ternyata begini cara kita bikin gugatan. Oh, ternyata di dalam pengadilan tata usaha negara itu gini sistemnya. Nah, kita juga harus tahu bahwasannya menurut peraturan yang baru dari administrasi pemerintahan itu ada beberapa sengketa tata usaha negara khusus. Nah, seperti satu, permohonan fiktif positif, ya kan? Terus juga permohonan fiktif positif ini jika kita mencari sumbernya dari mana sih? Nah, itu ada tercermin di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang diatur dalam pasal 53 ayat 2 dan 3. Nah, di ayat 2-nya itu dijelaskan jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka badan atau pejabat wajib menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan dalam waktu paling lama 10 hari jam kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan atau pejabat pemerintahan. Sementara di ayat 3-nya dijelaskan apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 atau badan pemerintahan tidak menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan, maka permohonan tersebut menentukan batas waktu 10 hari untuk pejabat pemerintahan memproses permohonan masyarakat. Jika melewati batas waktu dan pejabat tidak kunjung menetapkan keputusan atau permohonan yang diajukan, maka pemohon tersebut dianggap telah dikabulkan secara atau menurut hukum. Nah, terus yang kedua itu ada namanya permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Nah, artinya penyalahgunaan wewenang itu juga bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Juga dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 1 tentang Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang atau Perma nomor 4 tahun 2015. Nah, adapun PT UN baru berwenang menerima, memeriksa dan memutus setelah adanya hasil pengawasan APIT atau putusan tersebut harus diputus dalam jangka waktu paling lama 21 hari kerja sejak permohonan diajukan dan dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Selanjutnya Pengadilan Tinggi TUN tersebut memutus permohonan banding tersebut selama 20 hari sejak diajukan dan putusan tersebut bersifat final dan mengikat. Terus yang ketiga yaitu sengketa khusus, ada seperti sengketa informasi publik. Nah, sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Nah, terus yang keempat ada yang namanya sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Nah, itu juga perkara atau sengketa yang bisa kita gugat di Pengadilan PT UN seperti yang pernah dijelaskan oleh Ibu Selvi Rusdiana. Nah, dasar hukumnya yaitu dalam Perma nomor 2 tahun 2019 didefinisikan sengketa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Nah, adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah atau batal tindakan pejabat pemerintah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, selanjutnya ada yang namanya sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, dalam hal ini pengadilan negeri mungkin berwenang untuk sengketa besaran nilai ganti rugi pembebasan lahan. Namun, dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, PT UN lah yang berwenang untuk menerima
memeriksa dan memutus gugatan terhadap penetapan atau lokasi pembangunan untuk kepentingan umum. Dan yang terakhir yaitu sengketa proses pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah. Nah, ini sempat viral beberapa tahun yang lalu di Indonesia. Nah, bila berlanjut ke PT UN, maka penyelesaian sengketa proses pemilu di PT UN sebagaimana yang diatur dalam pasal 470 Undang-Undang Pemilu, bahwa sengketa proses pemilu yang diajukan melalui PT UN meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten kota. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui kan bahwasanya tidak hanya sengketa biasa yang dituntut, tapi juga sekarang tuh ada yang banyak hal-hal yang baru. Seperti ada sengketa proses pemilihan umum, ada sengketa penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, ada juga bahkan sengketa perbuatan melawan hukum yang dulunya ada di PN atau peradilan umum atau peradilan negeri, sekarang sudah bisa diperkarakan di pengadilan tata usaha negara selama sengketa perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan oleh penguasa atau pimpinan lembaga eksekutif yang ada. Di sini saya mengutip dari berbagai sumber ya, mulai dari dalam Undang-Undang Pemilu itu di pasal 470. Terus yang kedua juga di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dan peradilan unsur penyalahgunaan wewenang atau Perma 4 tahun 2015. Nah, itu di dalam pasal 2 ayat 1. Terus juga ada dijelaskan, sumber kita mengutip dari Undang-Undang PT UN itu sendiri. Itu undang-undang yang terakhir kali dirubah pada nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara atau yang biasa kita kenal sebagai UU PT UN. Nah, tidak hanya itu, kita juga mengutip dari berbagai artikel, sumber dan juga website seperti Hukum Online dan lain-lain. Mungkin hanya ini yang bisa Master sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, Master mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit, terima kasih atas waktunya kepada Ibu dosen Selvi Rusdiana yang telah membimbing dengan ikhlas pelajaran kepada saya dari awal dari pertama kali perkuliahan di semester 4 hingga akhir. Semoga ilmu yang pernah Ibu ajarkan kepada saya menjadi manfaat dan berkah dalam hidup saya dan menjadi pahala yang terus mengalir kepada beliau dosen saya, yaitu Ibu Selvi Rusdiana. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat